Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Safiratun Ainunisa, NIM 201933106. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perspektif global. Nah, dalam perspektif global ini itu ada beberapa, yaitu ada dimensi, tujuan, dan manfaat dalam perspektif global ini. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya, masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar Mimbar pada tahun 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama ada afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami dalam kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali lagi. Yang kedua ada reafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga ada partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan. Yang keempat ada memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang kedua ada manfaat perspektif global. Nah, dalam manfaat perspektif global ini itu ada kegunaan mempelajari perspektif global, yaitu satu, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Jadi kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Gitu guys. Yang kedua itu ada menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Dalam manfaat perspektif global ini ada mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat ada melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Yang ketiga ada tujuan perspektif global. Nah, dalam tujuan ini diberikan perspektif global menurut Marifeld pada tahun 1977 adalah yang pertama ada mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global atau dunia ini. Yang kedua ada mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga ada perkembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan
meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Nah, ada masalah dalam pendidikan global. Apakah masalah tersebut? Masalahnya itu ada pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global, di antaranya yang pertama ada menurut kurikulum KTSP dalam pelajaran IPS materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Yang kedua, ada masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pembelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Yang ketiga, ada mata kuliah perspektif global tergolongkan baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Yang keempat, ada buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru. Misalkan tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang perspektif global. Nah, apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.